Halo, selamat pagi. Jadi di pagi hari ini saya akan menganalisa XAUSD untuk hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025. Jadi seperti biasa guys, sebelum saya mulai untuk analisa, pastikan tekan tombol like dan subscribe untuk membantu saya lebih semangat lagi ya, karena kalau ada perkembangan subscribe dan like yang diberikan ya, saya merasa bahwasanya ada dukungan yang diberikan sehingga saya makin semangat untuk memberikan ya analisa-analisa berdasarkan pengetahuan saya. Oke, kita masuk analisa pada hari ini. Kita mulai dari fundamental dulu ya. Jadi di video saya sebelumnya, saya selalu menekankan bahwasanya kita harus tahu ya fundamentalnya, itu yang paling utama untuk dijadikan fondasi arah market ya. Jadi ketika kita sudah tahu arah marketnya akan kemana, kita akan lebih gampang untuk mencari posisi-posisi entry ya. Jadi nanti malam ada berita inflasi pada jam 19.30 WIB ya, waktu Indonesia bagian Barat ya. Ini berdasarkan inflasi tahunan, bulanan ya, tahunan inti dan bulanan inti. Di sini ini merupakan berita yang akan sangat berdampak terhadap pergerakan gold ya. Jadi nanti malam jam 19.30 mungkin gold ini akan sangat volatil. Jadi saran saya ya, kita tetap tunggu hasil rilisnya dulu ya, untuk kita bisa memastikan arah entry kita di mana. Karena dengan mengetahui ya hasil rilisnya, akan lebih mudah kita tahu ya apakah gold ini akan menguat ataupun terjadi pelemahan ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini jam 19.30 ya, inflasi bulanan, inflasi tahunan ya, yang ada tanda 3 bintangnya ini ya, berarti itu akan berdampak lebih besar kepada USD ya. Jadi kalau USD dengan gold ya, pasti gold juga akan berdampak besar ya. Jadi kalau ada 3 bintang seperti ini, berarti dampaknya terhadap gold itu tinggi, ini sedang, dan ini tidak terlalu ya, ataupun rendah ya. Jadi ada beberapa ya, kita lihat di jam 19.30 ini ada yang dampaknya tinggi ya. Jadi perkiraan ya jam 19.30 malam nanti gold ini akan bergerak volatil ya. Jadi untuk inflasi bulanan ya, sebelumnya adalah 0,2, diprediksikan 0,3 untuk malam ini ya. Kita ambil yang 3 bintang, ini yang tahunan ya. Tahunan 2,7, sebelumnya diprediksikan akan naik menjadi 2,8 ya. Jadi artinya apa ya? Kalau kita lihat ya, yang diprediksikan semua lebih tinggi daripada sebelumnya ya. Kalau prediksinya memang benar lebih tinggi, otomatis dolar akan menguat ya. Jadi kalau dolar menguat, otomatis gold akan turun ya, begitu sebaliknya. Jadi prediksi adalah 0,3 untuk yang bulanan, dan untuk yang tahunan adalah 2,8. Jadi nanti malam ya, saran saya ketika mau trading di news ya, kita harus tunggu hasil itu rilis dulu ya. Jadi kalau hasil rilisnya di atas prediksi ya, di atas 2,8 dan di atas 0,3, maka gold akan turun ya, karena terjadi penguatan terhadap dolar ya. Jadi berdasarkan fundamental seperti itu saja ya. Jadi saran saya yang tadi yang saya bilang ya, kita tunggu hasil rilisnya dulu. Jadi bagaimana secara teknikal ya. Kalau kita lihat secara teknikal
ya. XIUSD saya pakai time frame H1 ya, tadi H4 di sini ya. Tadi pagi ya, saya sudah memberikan sinyal di grup saya bahwasanya gold ini sudah boleh masuk ya di harga 3351. Boleh saya perlihatkan ya. Ini saya tadi ada sempat bahas mengenai BTC, dan ini sinyal saya berikan bahwasanya gold sudah mulai masuk. Candle H4 ada potensi pembalikan arah ya, jam 07.35 ya, jam 07.35 tadi ya, gold masih di harga 3350 kalau tidak salah ya. Jadi sekarang sudah di harga 3357. Jadi sudah ada profit sekitar 70 pips ya. Jadi saya di sini ada buat grup ya, dan di grup itu saya akan memberikan sinyal-sinyal ya, yang pastinya kalau grup yang gratis ya ada di bio. Cuman grup yang gratis itu ya paling 1 hari saya cuman berikan 1 sinyal, bisa saja dalam seminggu cuman 2-3 sinyal. Tapi kalau ada yang mau bergabung di grup privat ya, 1 hari saya akan memberikan beberapa sinyal. Yang penting dimana apabila ada konfirmasi entry, saya akan memberikan sinyalnya ya. Jadi untuk yang mau bergabung di grup privat, linknya juga ada di profil saya ya. Jadi bagaimana gold ini ya, tadi secara fundamental sudah kita bahas ya. Bagaimana secara teknikalnya ya, secara teknikal area support tetap berada pada area sini ya, ini menjadi area support ya. Jadi kalau nanti malam ya memang terjadi penguatan terhadap dolar, gold ini akan turun ya, saya rasa kemungkinan besar ini akan turun sampai area sini ataupun lebih ya. Jadi ini 3283. Jadi kemungkinan besar akan mengejar area resistan di sini apabila hasil rilis nanti malam memang di atas prediksi pasar ya. Jadi bagaimana kalau secara fundamental ya, hasilnya di bawah prediksi. Jadi kalau kita bilang harga saat ini adalah 3356, mungkin dia akan mengejar di angka 3400 ya. Jadi secara teknikal ya, ini merupakan area support saat ini ya. Ya, untuk pagi ini merupakan area support saat ini. Jadi kalau ya harga ada turun kembali ya ke area sini, kita perhatikan ya. Kalau ada harga turun kemari ya, naik ya kan, dan juga dia turun kembali, naik lagi ya kan, turun kembali, naik lagi ya, berarti harga kemungkinan besar ya tidak dapat menembus area sini dan kemungkinan akan bergerak naik ya. Jadi kalau pada time frame saat ini, kalau kita buka, kita lihat ya seperti ini. Terus nanti akan kemana kita lihat dulu. Kita pakai konfirmasi dengan Fibo. Kita tarik dari sini. Oke, kita lihat ya. Harga support yang saya tandain tadi berada pada titik 0,5 ya. Jadi kemungkinan harga akan kemari ya. Jadi hari ini kemungkinan besar harga paling tinggi ya sebelum nanti malam di angka 3377 ya. Kalaupun nanti ini bisa di break ya, kalaupun nanti ini bisa di break ya, dia akan mengejar di 3330
ya. Jadi 330 ini menjadi resisten di pagi hari ini ya. 3330. Sorry, bukan resisten, support ya. Support kuat ya. Jadi kalau nanti ini bisa di break ya, harga akan mengejar di support kuat di sini ya. Jadi areal sini ya, kita boleh menjadi area pantau kita untuk melakukan buy ya. Jadi tadi pagi sudah saya berikan sinyal di grup saya untuk melakukan buy di 3350 tadi kalau nggak salah ya. Karena saya lihat bahwasanya di time frame H4 ini ada potensi kuat untuk terjadi pembalikan arah ya. Kita gunakan time frame yang lebih kecil. Ya, jadi saat ini harga sedang mengejar di titik resisten minor di sini ya. Kita bisa lihat terdapat sedikit resisten di sini ya. Jadi kalau harga mampu menembus ya, mampu menembus dan bertahan di area sini ya, bertahan, maka kemungkinan dia akan mengejar yang tadi saya sampaikan di area 3377 ya. Itu akan menjadi area pantau kita di pagi hari ini ya. Kita lihat, nah begitu dia menyentuh resisten ya, terjadi sedikit penurunan ya. Kita lihat, kita pantau apakah harga mampu mengebreak area resisten di sini. Jadi kalau memang mampu di break ya, kemungkinan akan naik di 337 pada pagi hari ini ya. Kalau tidak mampu ngebreak maka dia akan kembali ke support di sini ya. Dan kita perhatikan kalau memang support di sini tidak dapat ditembus, maka bisa dipastikan ya, harga akan bergerak seperti ini saja sampai pada malam hari ini ya, sampai pada news yang akan keluar ya. Jadi seperti itu guys yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Jadi pastikan pola yang terjadi ya, titik support dan resisten yang sudah saya tandai di sini, dan pergerakan harga yang mungkin terjadi di pagi hari ini ya, sudah saya tandain. Tinggal bagaimana anda semua memantau dan memprediksikannya ya. Jadi sebelum saya akhiri analisa ini, saya harap dukungannya untuk memberikan saya like dan subscribe, dan ya bagi yang ingin bergabung di grup boleh kunjungi profil saya. Di situ ada link untuk join di grup ya, dan juga ada link yang bersifat privat. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.